Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran akidah akhlak, yang mana pada kali ini kita akan mempelajari bab 8 dengan judul Ayo Menundukkan Nafsu Syahwat dan Ghadab. Baik, sebelum melanjutkan ke materi kita, Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar atau KD pada mata pelajaran ini. Yang pertama, KD-nya adalah menghayati pentingnya mujadah dan riyadah atau taqiyah al-nafs sebagai ajaran Islam untuk membentuk akhlak karimah. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dan disiplin sebagai cermin pemahaman setelah mempelajari mujadah dan riyadah atau tazkiyah al-nafs. Kemudian yang ketiga, menganalisis hakikat dan sifat dari nafsu syahwat dan ghadab serta cara menundukkan melalui mujadah dan riyadah atau tazkiyah al-nafs. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis tentang hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan ghadab serta cara menundukkannya melalui mujadah dan riyadah atau tazkiyah al-nafs. Nah, itu tadi kompetensi dasar atau KD pada bab 8 ini. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama mengenai hakikat dan sifat dasar nafsu. Nah, jadi pada hakikatnya semua manusia itu memiliki nafsu. Kenapa? Karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu. Nah, jadi hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Nah, jadi perbuatan baik atau buruk digerakkan oleh nafsu, artinya menjadi pusat komando segala kegiatan manusia, sekaligus sebagai motor penggerak yang menggerakkan segala macam tingkah laku manusia. Sehingga pada hakikatnya nafsu itu penting bagi diri manusia, akan tetapi menggunakan nafsu yang tidak terkontrol pada diri manusia itu yang dapat menyebabkan berbahaya. Kemudian yang kedua, memahami nafsu syahwat. Yang pertama, pengertian nafsu syahwat. Nah, secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara loghawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Nah, jadi kecintaan itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lezat. Adapun secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Adapun makna hakikat syahwat nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya atau wataknya dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai dan dicintai. Tetapi sebenarnya keberadaan syahwat pada manusia itu tidak tercela karena terdapat faedah dan manfaat di dalamnya. Jadi dorongan nafsu syahwat itu mengarah kepada 3 hal yang besar. Yang pertama, syahwat dan kesenangan terhadap harta benda sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik serta pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinahan, pemerkosaan dan penyimpangan seksualitas lainnya. Bahkan hanya karena seks terjadi pembunuhan dan penganiayaan fisik. Kemudian yang ketiga, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalanginya. Kemudian selanjutnya pada bagian B, yaitu bahaya menuruti nafsu syahwat. Nah, jadi apabila orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali akan mengakibatkan bahaya besar sebagai berikut. Yang pertama, merusak potensi diri seseorang. Nah, yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Kemudian yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu
mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat, melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Karena itu sebagai dampak menuruti syahwat harta. Kemudian yang kelima, lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Yang keenam, dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat dan menentang ajaran agama. Jadi apabila melampiaskan nafsu syahwat seks pada remaja akan menimbulkan dampak yang berbahaya. Di antaranya adalah putus sekolah, suramnya masa depan, perceraian, bahkan melahirkan anak yang terlantar dan tumbuhnya generasi yang merosotkan harkat dan martabat negara. Kemudian yang C, cara menundukkan nafsu syahwat. Nah, jadi walaupun memenuhi kebutuhan hidup yang disukai itu diperbolehkan, namun bukan berarti seorang mukmin dibolehkan selalu menuruti hawa nafsu, bahkan dia harus mengendalikannya. Nah, maka wajib bagi kita berusaha untuk menundukkan nafsu itu demi keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua dengan mujahadah. Nah, mujahadah ini berasal dari kata al-jihad, yaitu berusaha dengan segala kesungguhannya, kekuatan dan kesanggupannya pada jalan yang diyakininya itu benar. Mujahadah melawan nafsu dengan cara menempuh 3 langkah. Yang pertama, tahalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Dan yang ketiga, tajalli, tersingkapnya tabir yang menghalangi antar manusia dan Allah. Jadi rasa dilihat dan diawasi oleh Tuhan, kerinduannya hanya tertuju pada Tuhan. Kemudian yang keempat dengan jalan riyadah. Nah, jadi riyadah adalah latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah dan menundukkan keinginan nafsu syahwat. Jadi riyadah ini dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu riyadah badan dengan mengurangi makan, minum, tidur, dan mengurangi berkata-kata. Yang kedua, riyadah rohani, yaitu dengan memperbanyak ibadah, berzikir, bertafakur, memperhatikan kejadian alam dan susunannya, serta memperhatikan segala keadaan masyarakat yang penuh kejahilan akibat menuruti hawa nafsu. Selanjutnya kita memasuki yang D, hikmah menundukkan nafsu syahwat. Nah, jadi nafsu syahwat pada diri manusia itu tidak boleh dihilangkan, tetapi penting untuk ditundukkan dan diarahkan sehingga memperoleh manfaat kebaikan. Di antaranya, yang pertama, menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan. Kemudian yang kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol. Jadi selamat dan bahagia dunia akhirat. Dan yang ketiga, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keempat, disukai orang banyak. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu memahami nafsu amarah atau nafsu gadab. Yang pertama kita memasuki yang A, pengertian marah atau gadab. Jadi marah dalam pengertian gadab itu artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Nah, marah ini adalah sifat alamiah yang ada pada manusia. Namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikannya dan ada yang tidak bisa mengendalikannya. Jadi nafsu amarah selalu mendorong diri manusia untuk melahirkan perbuatan, sikap, dan tindakan kejahatan atau syahwat hewani dan kesenangan kepada kejahatan. Namun kecenderungan ini begitu kuat sehingga banyak orang dibuat tidak berdaya, kecuali sedikit orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di samping sifat marah merupakan bara api yang dikorbankan selalu oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Karena dengan kemarahan seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga melakukan tindakan atau pengucapan perkataan yang berakibatkan buruk bagi dirinya bahkan bagi orang lain. Nah, oleh karena itu umat Islam yang bertakwa kepada Allah meskipun tidak luput dari sikap marah, akan tetapi karena mereka selalu berusaha melawan keinginan nafsu sehingga mereka mampu meredam kemarahan mereka.
Nah, kemudian yang B adalah bahaya marah atau gadap. Jadi, marah itu akan mengakibatkan bahaya besar bagi pelaku maupun bagi orang lain. Yang pertama, bagi diri sendiri, akan mengakibatkan tekanan darah tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung tepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, bahkan stroke dan depresi. Kemudian yang kedua, bagi orang lain dan lingkungan. Nah, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan penyelesaian masalah, menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, dan bisa mengakibatkan pembunuhan. Baik, selanjutnya yang C memasuki cara menundukkan marah atau gadap. Nah, jadi cara menundukkan marah atau gadap ini yang pertama dengan riadah. Riadah adalah cara menundukkan sifat-sifat tercela marah, diperlukan pelatihan diri atau riadah dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangannya. Nah, jadi riadah yang diperlukan itu diantaranya adalah dengan mengetahui akibat-akibat buruk dari sifat-sifat tersebut. Nah, setelah itu menerapkan dalam diri Anda, kembalilah dari sifat-sifat itu. Misalnya, sombong dengan tawadu, haus harta dengan qanaah, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan memperbanyak zikir, membaca ta'awudz, beristighfar, dan memberi maaf. Jadi, sifat-sifat mulia ini terus diterapkan dalam diri. Memang diperlukan waktu yang cukup lama hingga merasa ringan mengerjakannya karena sifat itu telah menyatu dalam dirinya. Kemudian yang kedua, mujahadah. Nah, mujahadah ini adalah berusaha sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga menahan hawa nafsu untuk tidak melampiaskan kemarahannya dan menyadari akan dampak negatif bila melampiaskan marah. Kemudian yang ketiga atau yang C, menahan hawa nafsu. Nah, jadi menahan hawa nafsu ini juga sangat penting karena ada metode penyembuhan marah, yaitu dengan yang pertama menimbulkan rasa takut, khauf kepada Allah, dan yang kedua menyadari dampaknya, dan yang ketiga menyadari betapa besarnya pahala bila mampu menahannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang D, hikmah menghindari sikap marah. Nah, jadi tidak tanggung-tanggung Allah sudah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan. Kenapa? Karena mereka akan disukai oleh Allah, sesama manusia dan juga malaikatnya, bahkan mendatangkan kebaikan di tempat di surga. Maka selain itu, orang yang bisa menahan marah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Nah, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari Ibu. Bagaimana kepada murid-murid, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bab 8 dengan judul menundukkan nafsu syahwat dan gadap. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Ibu. Salah khilaf mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat.